Perkenalkan, nama saya Yohana Yudita dengan NIM C0D024005 dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video presentasi yang berjudul Konsep Pengakuan Akuntansi Pajak tentang Investasi pada Entitas Anak dan Properti Investasi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pertama, definisi entitas asosiasi dan entitas anak, yang kedua, konsep metode biaya dan metode ekuitas, dan yang terakhir, ruang lingkup properti investasi. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah entitas yang dibuat untuk mewakili hubungan antara dua entitas yang saling terhubung banyak ke banyak. Entitas ini berfungsi sebagai penghubung sekaligus tempat penyimpanan informasi tambahan dari hubungan tersebut. Sedangkan entitas anak adalah entitas yang berasal dari entitas induk dan memiliki ketergantungan terhadapnya. Entitas ini biasanya muncul dalam hubungan satu ke banyak, di mana setiap data pada entitas anak terkait dengan satu data pada entitas induk. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi di mana investasi dicatat sebesar harta perolehannya dan tidak mengalami perubahan nilai, kecuali jika terjadi penurunan nilai. Dalam metode ini, pendapatan hanya diakui ketika investor menerima dividen dari perusahaan yang diinvestasikan. Sementara itu, metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi di mana nilai investasi akan berubah sesuai dengan bagian kepemilikan investor atas laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan. Jika perusahaan memperoleh laba, maka nilai investasi akan meningkat. Dan jika mengalami rugi, maka nilai investasi akan menurun. Selain itu, dividen akan diterima akan mengurangi nilai investasi, bukan dianggap sebagai pendapatan. Contoh jurnal akuntansi metode biaya yaitu laba dan rugi tidak di jurnal, tetapi dividen perusahaan anak di jurnal sebagai berikut. Piutang dividen atau kas di debit, sedangkan pendapatan dividen itu di kredit. Besaran persenan kepemilikannya dan dikali dividen perusahaan anak. Sedangkan jurnal akuntansi metode ekuitas seperti ini, yaitu laba perusahaan anak dicatat sebagai berikut, investasi saham perusahaan anak di debit, sedangkan laba rugi di kredit, tergantung persentase kepemilikannya dan laba perusahaan anak. Yang kedua, rugi perusahaan anak, laba rugi di debit, sedangkan investasi saham perusahaan anak di kredit. Ini juga tergantung kepemilikannya. Dan yang terakhir, dividen perusahaan anak, piutang dividen atau kas di debit, sedangkan investasi saham perusahaan anak di kredit. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi adalah tanah atau bangunan atau bagian lain dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau leasing melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai keduanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan sehari-hari. Contoh properti investasi yaitu tanah untuk disimpan dan naik nilainya, tanah dan yang belum jelas akan digunakan untuk apa, dan bangunan kosong yang siap disewakan, dan yang terakhir properti yang sedang dibangun untuk disewakan atau diinvestasi. Berikutnya, yang bukan properti investasi yaitu properti yang akan dijual, properti yang akan dibangun untuk dijual, properti untuk pihak lain, properti yang dipakai sendiri termasuk oleh karyawan, dan properti yang disewakan dengan sewa pembiayaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah entitas asosiasi berfungsi sebagai penghubung dalam hubungan banyak ke banyak, sekaligus menyimpan informasi tambahan, sedangkan entitas anak merupakan bagian dari entitas induk yang memiliki ketergantungan dalam hubungan satu ke banyak. Dalam pencatatan investasi, metode biaya mencatat investasi sebesar harga perolehan dan hanya mengakui pendapatan saat dividen diterima. Sementara metode ekuitas menyesuaikan nilai investasi berdasarkan bagian laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan. Selain itu, properti investasi adalah aset berupa tanah atau bangunan yang dimiliki untuk disewakan atau memperoleh kenaikan nilai, bukan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Cukup sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau pengucapan. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih.